pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin membaca doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Indonesia tanah airku, aku menjanjikan padamu, menjunjukkan airku, tanah airku Indonesia. Selanjutnya, marilah kita membaca Al-Quran surat-surat pendek. Untuk pertemuan kita hari ini, kita membaca surat Al-Ikhlas. Kita mulai bersama-sama dari ta'awun dan basmalah. Kita lanjutkan pertanyaan semantik. Siapa anak ibu yang bisa menjawab pertanyaan semantik yang akan aku sampaikan nanti? Yang pertama, penulisan huruf Al-Quran dimulai dari sebelah Akila, sebelah Akila. Ya, bagus. Penulisan huruf Al-Quran itu kita mulai dari sebelah kanan ke kiri.
kalau dia dari kiri ke kanan itu bukan tulisan Arab, itu tulisan Latin atau bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, huruf yang dipakai dalam penulisan Al-Quran itu disebut dengan huruf apa? Bagus Caca. Huruf yang kita pakai dalam Al-Quran berupa huruf Arab. Huruf Arab. Bagus. Atau huruf hijaiyah. Yang terakhir, keutamaan dari menghafal Al-Quran apa? Apa dia? Bagus. Keutamaan dari menghafal Al-Quran salah satunya adalah kita mendapat pahala. Berapa pahala yang kita peroleh itu? Ya, bagus sekali. Satu huruf itu mendapat pahala 10 kebaikan. Jadi salah satu keutamaan dari menghafal Al-Quran adalah mendapat pahala. Pahalanya itu per huruf. Satu huruf mendapat 10 kebaikan. Siapa anak ibu yang bisa membaca tujuan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau? Fatir. Silakan Fatir baca yang pertama apa tujuan pembelajaran kita? Peserta didik diharapkan mampu menulis Quran surat At-Tin dengan baik. Bagus. Yang kedua, Markis dulu. Bagus. Yang terakhir, Khalid. Peserta didik dapat mempraktekkan hafalan Quran surat At-Tin dengan benar. Bagus. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menulis Quran surat At-Tin dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menghafal surat At-Tin dengan baik. Yang ketiga, tentunya kamu harus bisa mempraktekkan hafalan surat At-Tin dengan baik. Untuk selanjutnya, marilah anak-anak ibu amati video pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kamu hafal surat At-Tin? Kali ini kita akan belajar menulis dan menghafal surat At-Tin. Menghafal surat At-Tin. Sahabat soleh, menulis surat At-Tin itu mudah. Ayo kita hafalkan surat At-Tin dengan cara membaca surat At-Tin berulang-ulang hingga lancar. Jika sudah lancar, kita hafalkan dan ulangi hafalanmu mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 masing-masing sebanyak 5 kali. Cek hafalanmu bersama bapak atau ibu guru kamu atau orang tua kamu. Setelah hafal dengan benar, bacalah surat At-Tin setiap waktu. Saat kalian sholat, bacalah surat At-Tin. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca hingga akhir ayat, hendaklah dia membaca Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Benar ya Allah, Engkau hakim yang paling adil, dan aku termasuk salah seorang yang bersaksi atas hal itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Baiklah anak ibu, kita lanjutkan kembali. Menulis surat At-Tin tadi dimulai dari sebelah apa? Kanan. Dari sebelah kanan ke kiri. Nah, sekarang ibu contohkan dulu, nanti gantian satu persatu anak ibu mempraktekkan menulis surat At-Tin.
Ibu contohkan ayat yang kedua lagi. Apa bunyi ayat yang kedua tadi? Nah, gantian lagi. Siapa ibu yang perempuan yang mau menulis ayat kedua dari surat At-Tin? Kita mulai dari sebelah kanan, perhatikan nanti baris. Yang bisa? Dah, Abel. Dah? Nah, itu surat At-Tin ayat kedua yang ditulis Abel. Kita beri aplaus dulu. Nah. Ya? Apa bunyi surat At-Tin ayat kedua itu? Jadi anak ibu, sesuai dengan metode kita kemarin, kita masih menggunakan metode yang sama, yaitu metode drill ya. Masih ingat anak ibu apa yang katakan drill itu? Apa? Mengulang-ulang. Bagus. Drill artinya berulang-ulang. Jadi metode drill adalah suatu metode yang kita pakai yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi anak ibu, pelajaran kita ini sangat erat sekali hubungannya dengan metode drill. Karena semakin kita sering mengulang-ulangnya, baik itu membaca, menulis, maupun menghafal, maka kita akan semakin lancar. Baik anak ibu, kita lanjutkan pada kegiatan diskusi kelompok. Nah, sudah dapat semua? Nah, silakan kelompok 1 di sini. Gabungkan meja diskusinya. Kelompok 2 di sini. Kemudian kelompok 3 di tengah. Diskusi kelompok kita hari ini ada 2 kegiatan, yaitu menulis surat At-Tin dan menghafal surat At-Tin. Nah, jadi ini ada tugas yang akan kamu kerjakan secara berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Menulis surat At-Tin. Coba lihatkan tulisan surat At-Tinnya sama-sama. 2. Menghafal surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Menulis Quran surat At-Tin. Nah, coba lihatkan dulu mana tulisan surat At-Tinnya. Ya. 2. Menghafal surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Nah, silakan kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Tolong bacakan ayat yang keempat karena terdengarnya kurang jelas. Nah, baik, kelompok 1 ada pertanyaan dari kelompok 2 mengenai surat At-Tin ayat keempat. Karena tadi kelompok yang terakhir membacakan mungkin kurang jelas ya bagi kelompok 2. Jadi dia bertanya kepada kelompok yang terakhir tentang surat At-Tin ayat keempat. Silakan dijawab kelompok yang terakhir. Bila
kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Santian. Aku kanan, aku kiri, dua aku Santian. Dah. Baiklah anak ibu, kita lanjutkan pada kesimpulan. Nah, dari awal hingga akhir tadi sudah kita pelajari, tentu kita saatnya menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Siapa anak ibu yang mau membacakan kesimpulan kita hari ini? Siapa? Gian. Coba simpulkan pelajaran kita hari ini, Gian. Menulis Al-Quran dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Menghafal surat At-Tir itu mudah. Ulangi hafalanmu mulai dari 1 ayat, 2 ayat, dan seterusnya. Ulangi hafalanmu beberapa kali. Bacalah surah At-Tir setiap waktu. Saat kalian sholat, bacalah surat At-Tir. Surat At-Tir dapat dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Bagus. Kita beri aplaus buat Gian dulu. Terima kasih Gian sudah membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwa menulis Al-Quran itu dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Kemudian ketika menulis perhatikan barisnya, titiknya ketika menulis Al-Quran. Kemudian menghafal Al-Quran itu sangatlah mudah. Salah satunya kita bisa menggunakan metode drill, yaitu dengan melakukan latihan secara berulang-ulang agar hafalan kita itu tidak hilang. Nah, surat At-Tir ini atau surat-surat pendek lainnya kita baca ketika sholat setelah membaca surat Al-Fatihah. Jadi itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Sekarang waktunya kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, sudahkah Anda bisa menulis Quran surat At-Tir? Sudah bisa anak ibu semuanya menulis surat At-Tir? Sudah ya, sudah dikumpulkan tadi juga LKPD yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua, sudahkah Anda semuanya bisa menghafal surat At-Tir? Sudah. Berapa surat yang kita hafal tadi? Ada 8? Ya. Dilakukan secara apa tadi? Berulang-ulang. Berapa kali kita ulang? 5 sampai 10 kali agar lancar kita menghafalnya. Kemudian, apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran kita hari ini? Suka dengan kegiatan kita hari ini? Bagian mana yang paling kamu sukai? Semuanya. Semuanya itu banyak. Bagian mana nih yang kamu sukai tadi? Ada yang explain. Berarti anak-anak ibu ingin setiap pembelajaran kita itu ada explain. Kemudian tadi Halim yang paling suka tentang diskusi kelompok, tentang hasil diskusi kelompok, tanya jawab itu ya. Kemudian yang terakhir refleksi kita, apakah ada yang tidak kamu sukai selama kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak. Bagus, semua anak ibu suka ya, dan semangat dalam belajar. Dalam pembelajaran kita yang akan datang atau minggu selanjutnya adalah memahami pesan pokok surat At-Tir. Jadi anak ibu dalam waktu 1 minggu ini silakan cari-cari referensi atau buku bacaan mengenai pesan pokok surat At-Tir. Dan berhubung waktu kita sudah habis, marilah kita ucapkan hamdalah.
Bu.